Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Sesuai janji Abdi Kos, di video kali ini Abdi Kos akan membahas akhir dari kisah trio di Jujutsu Kaisen, yaitu Yuji, Megumi, dan Nobara. Yap, seperti apa detail akhir kisah mereka? Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Check it bro. Pertama, akhir kisah Yuji. Kisah Yuji ini adalah kisah pembuka dari epilog, di mana cerita dimulai dengan flashback Yuji dan Yuko saat masih SMP. Di situ Yuji curhat pada Yuko kalau dia kurang tertarik dengan laut dan kembang api karena saat kecil Yuji diajak tinggal ke Tokyo oleh kakeknya, sehingga di kota pelabuhan besar seperti Tokyo, kembang api dan laut seperti jadi makanan sehari-hari bagi Yuji kecil. Itulah kenapa dia tidak begitu tertarik dengan dua hal tersebut. Tapi berbeda dengan salju, Tokyo sendiri dipilih sebagai kota metropolitan Jepang karena memang di Tokyo jarang sekali turun salju. Bahkan setahun bisa cuma 1 atau 2 hari yang turun salju kecil, itu pun cuma sebentar. Jadi ketika Yuji kembali ke Sendai yang secara rutin turun salju tebal, Yuji merasa kalau hal tersebut sangat spesial, dan Yuko SMP merasakan hal yang sama seperti Yuji. Dari sini dialog sebenarnya menyimpan makna tersembunyi, dimana seperti yang kita tahu Yuji tertarik pada Yuko meski penampilannya gendut. Bagi Yuji yang terpenting adalah attitude Yuko yang sopan, bukan penampilannya. Attitude Yuko ibarat salju bagi Yuji, sementara penampilan Yuko bagaikan laut dan kembang api. Walaupun kembang api dan laut sangat indah ketika dipandang, tapi hal tersebut tidak membuat Yuji tertarik karena terus memandangnya. Berbeda dengan salju yang meskipun tidak indah, bahkan cenderung menutupi keindahan karena warna salju yang hanya putih. Tapi perasaan terhadap salju yang hanya turun di musim dingin membuat Yuji merindukannya. Dan ya, Yuko juga sama seperti Yuji, tidak peduli seperti apa penampilan Yuji kelak. Jika itu Yuji, maka Yuko akan merasakan salju pada dirinya. Panel kemudian time skip ke masa sekarang, di mana Yuko Ozawa pulang kampung ke Sendai karena kehidupan keras di Tokyo yang membuatnya kurus. Tidak ada satupun orang yang mengenali Yuko di Sendai. Bahkan di tempat keramaian di tanah kelahirannya, tetap tidak ada yang bisa mengenali Yuko. Dan tiba-tiba saja Yuji menyapa Yuko di keramaian. Yap, Yuji dengan mudah mengenali Yuko, sama seperti saat Yuko ada di Tokyo. Di sini mereka saling curhat kenapa mereka harus pulang ke Sendai. Yuko sendiri harus merawat keperluan neneknya yang akan tinggal di pantai Jompo. Sedangkan Yuji saat dia jadi wadah Sukuna setelah kematian kakeknya, Yuji tidak sempat membereskan barang-barang peninggalan kakeknya, dimana setelah kurang lebih setengah tahun Yuji kini sudah jadi penyihir hebat yang mengalahkan Sukuna. Dia akhirnya punya kesempatan untuk kembali ke Sendai membereskan barang-barang peninggalan kakeknya. Melihat luka permanen di wajah Yuji, Yuko mengkhawatirkan keadaan Yuji yang saat itu ada di pusat kota. Ya, walaupun Yuko sendiri sebenarnya sudah tahu keadaan Yuji dari Nobara, tapi dia hanya basa-basi untuk memperlihatkan kepeduliannya pada Yuji di sini. Tapi ya, Yuko malah dibuat salah tingkah karena Yuji secara sengaja mengkhawatirkan keadaan Yuko yang saat itu juga ada di sekitar Tokyo, tepatnya di Machida. Yuji bertanya pada Nobara seakan-akan dia khawatir dan peduli terhadap Yuko. Pertemuan keduanya ditutup dengan adegan manis di mana salju turun di Sendai. Yuko langsung bertanya apakah Yuji masih suka salju. Yuji dengan tegas menjawab kalau salju masih sangat spesial baginya. Yang itu artinya perasaan Yuji pada Yuko tidak berubah. Bagian akhir menurut Nobara yang terkejut karena Yuji telah menjadi dewasa, sementara Megumi masih belum kepikiran berkembang biak karena merasa dirinya masih remaja. Dari sini bisa disimpulkan kalau Yuji akan lebih banyak di Sendai, dan ya 90% dia akan berakhir dengan Yuko Ozawa karena keduanya saling suka. Kedua, akhir kisah Nobara. Seperti yang kita tahu, Gojo memberikan 2 surat wasiat pada Megumi dan Nobara. Surat Megumi berisi pengakuan Gojo yang membunuh Toji, sementara surat Nobara berisi lokasi di mana ibu kandung Nobara tinggal. Di sini terungkap sudah kalau keluarga Nobara ternyata juga keluarga penyihir. Jadi dia tidak seperti Geto Suguru yang bukan dari keluarga penyihir, tapi sejak kecil sudah bisa melihat keberadaan roh kutukan. Di sini Nobara menemui ibunya yang terlihat masih muda dan gaul. Ibu Nobara senang melihat anaknya tumbuh dengan baik, bahkan sekarang menjadi penyihir hebat. Tapi ya, karena ibu Nobara merasa bahwa Nobara ingin mengajaknya melunak dari kehidupan bebasnya yang sekarang, dia langsung membuat batasan antara dia dan Nobara, di mana ibu Nobara mengatakan kalau dia tidak menyesal meninggalkan Nobara sejak kecil dan memilih kehidupan bebas. Untuk kedepannya ibu Nobara masih akan hidup bebas dengan mengencani pria kaya dan menggoda cowok muda. Tapi ya, Nobara langsung menegaskan bahwa kedatangannya bukan untuk membuat ibunya menyesal dengan pilihannya.
Lagi pula Nobara tidak pernah merasa dirawat oleh ibunya. Justru Nobara merasa kalau dirinya sangat berbakat sebagai penyihir, sehingga nenek Nobara yang dari keluarga penyihir membebaskan ibu Nobara dari tugas menjadi penyihir. Dari sinilah Nobara menegaskan dengan detail kalau dia sangat tidak peduli dengan ibunya. Kedatangan dia hanya untuk menghormati Gojo yang sudah repot-repot menuliskan surat wasiat berisi lokasi keberadaan ibu Nobara. Dari sinilah ibu Nobara sangat terkejut karena nenek Nobara alias ibu kandung dia muncul dengan ekspresi yang sangat marah. Yap, sepertinya nenek Nobara juga membaca surat wasiat dari Gojo, sehingga dia memaksa Nobara untuk mempertemukan dirinya dengan putri Ndableknya. Dari ekspresi marahnya, sepertinya sang nenek akan menyeret ibu Nobara untuk keluar dari kehidupan bebasnya. Bisa jadi dia akan kembali dilatih ilmu sihirnya, mengingat Nobara sudah sukses jadi penyihir hebat saat ini. Ketiga, akhir kisah Megumi. Berbeda dengan Nobara dan Yuji yang punya epilog khusus, Megumi tidak punya. Kemunculan terakhirnya adalah bersama Nobara untuk mengomentari Yuji yang semakin dewasa karena berhasil menemukan cinta sejatinya. Megumi tampak tidak tertarik untuk hubungan serius atau memiliki keturunan karena dia masih remaja. Jadi dari sini Abdikos akan bahas teori dengan siapa Megumi akan berakhir nantinya. Buat yang lupa dengan kondisi Megumi saat ini, dia menjadi pemimpin klan Zenin yang mana klan tersebut hampir di-banned dari 3 klan besar karena anggotanya dibantai oleh Maki. Jadi ya, kemungkinan besar hanya Megumi dan Maki anggota klan Zenin yang tersisa, atau mungkin masih ada anggota klan lain yang sudah bertobat dari ideologi rasis Zenin. Jadi ya, seperti apa akhir kisah cinta Megumi ke depannya? Pertama, jika ingin keturunan Zenin murni, maka Megumi harus menikah dengan Maki karena saat ini hanya mereka berdua Zenin yang diketahui masih hidup. Tapi ya, masalah dari pernikahan mereka berdua adalah Maki kurang tertarik pada Megumi, alias dia punya seseorang yang lebih dia cintai, yaitu Yuta Okkotsu. Selain itu, secara teknis Maki adalah bibi Megumi. Menikahi Maki berarti keponakan menikah dengan tantenya. Yap, menurut kalian apakah Megumi cocok dengan tante Maki? Kedua adalah Nobara. Mengingat Yuji sudah punya Yuko de Sendai, jadi jika bukan misi penting, kemungkinan Megumi hanya akan menjalani misinya bersama dengan Nobara tanpa Yuji. Yap, bisakah Megumi jatuh cinta pada Nobara? Sebenarnya tipe cewek ideal bagi Megumi itu tidak ada. Kriteria dari Megumi cuma satu, yaitu dia harus punya moral kompas dalam hal keadilan. Megumi sendiri punya prinsip keadilan untuk tidak mengampuni kriminal, karena mengampuni kriminal akan membuat korban dari kejahatan kriminal sakit hati, di mana hukuman yang tidak setimpal apalagi memaafkan akan membuat para kriminal tidak menyesali perbuatannya. Jadi ya, cewek-cewek seperti Lucy di Fairy Tail, Jiro di My Hero Academia, dan juga Rukia di Bleach sangat cocok menjadi pasangan Megumi. Pertanyaannya, apakah Nobara cocok? Nobara sendiri pernah mengatakan kalau dia tidak tertarik pada Megumi meski dia ganteng. Jadi ya, dari sini cinta sudah bertepuk sebelah tangan. Pertanyaannya, apakah Megumi bisa tertarik dengan Nobara? Sayangnya hal ini bisa, mengingat di epilog Nobara termasuk cewek yang dimaksud Megumi punya moral kompas. Buktinya dia masih bisa memegang teguh prinsip penyihir dari neneknya, meski Nobara dilahirkan dari seorang ibu Ndablek yang menginginkan kehidupan bebas. Jadi ya, jika Megumi menikah dengan Nobara, maka ini akan jadi pernikahan keluarga penyihir. Ketiga, Hanakurusu alias Angel. Bukan hanya cocok, Angel bahkan mencintai Megumi. Termasuk Megumi berniat meminta bantuan kekuatan Angel untuk membebaskan player inkarnasi pasca Cooling Game, yang mana oleh Hanakurusu hal ini disalahartikan sebagai ajakan kencan dan pernikahan. Yap, dibandingkan dengan Nobara, sepertinya Hanakurusu lebih cocok untuk Megumi. Dia seperti Sumire bagi Boruto. Satu-satunya kekurangan Hanakurusu dalam pernikahan adalah dia merupakan player inkarnasi. Meskipun inkarnasinya adalah inkarnasi bebas mirip Yuji dan Sukuna, tapi dia tetap seorang inkarnasi. Menikahi Hana berarti menikahi dua orang sekaligus, yaitu Hana dan Angel. Kecuali ada cara untuk Angel kembali jadi objek kutukan sehingga bisa meninggalkan tubuh Hana secara permanen. Sayangnya Angel tidak bisa melakukan hal itu. Menurut teman-teman, siapa cewek di Jujutsu Kaisen yang cocok untuk Megumi ke depannya? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos, dan jangan lupa share video ini sampai ke salam Mi.